Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Pak Gren ini yang episode berapa? 1023. Mari Ya. Pak Gren, mulai baca. Baik, pertanyaan pertama dari seorang perempuan usia 34 tahun, sudah menikah dengan 5 anak di Denpasar, Bali. Ini usia 34, Iya, anak 5. anak Waduh, 5. subur ya. Terus. Shalom Bapak Rohaniku dan tim Abam. Terima kasih banyak Bapak Rohaniku sudah menjadi mentor bagi kami, khususnya saya pribadi dan keluarga. Tiada hari tanpa mendengarkan Truth.id karena sangat memberkati saya dan keluarga. Sekitar bulan Agustus 2022, suami saya didiagnosa sindrom nefrotik atau ginjal bocor dan hepatitis B kronik. Di sisi lain kami pun diserang oleh kuasa gelap secara bertubi-tubi. Setiap malam, suasana rumah jadi seram dan saya dan suami tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Kami terus diganggu oleh kuasa gelap dan kami terus bermimpi buruk. Di salah satu mimpi itu, saya disembahyangi oleh orang-orang Bali. Selain itu masih banyak mimpi-mimpi buruk lainnya, tapi kami tetap terus berdoa, mendengar khotbah dan lagu-lagu Pak Eras. Selama suami saya sakit, kami dilayani terus dan didoakan oleh gembala kami di GSKI di Bali. Mereka sangat mensupport kami dan kami juga rutin mengikuti Truth.id. Dengan berjalannya waktu di bulan Januari 2023, suami menjalani biopsi ginjal. Dan puji Tuhan prosesnya berjalan lancar. Meskipun 4 hari pasca biopsi sempat pendarahan sampai air seninya berwarna hitam. Tapi dengan pertolongan Bapa Elohim Yahweh yang Maha Kuasa, suami saya bisa pulih kembali. Bulan Juni 2023 setelah dicek up, suami saya dinyatakan remisi dari sindrom nefrotik. Sampai dokternya heran, Pak. Kok cepat sekali dalam waktu 4 bulan pasca biopsi langsung remisi? Dokternya bilang, maaf ya Bapak dan Ibu, saya coba cek ulang lagi apakah benar remisi atau tidak. Ternyata memang benar, hasilnya remisi dan saya langsung menangis tidak henti-henti. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang sangat mengasihi kami dengan kasih-Nya yang murni. Karena hepatitis B kroniknya, suami saya harus minum antivirus seumur hidup agar hatinya tidak mengeras dan menyebabkan sirosis hati. Puji Tuhan kami sangat bersyukur bisa melewati keadaan yang kritis bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa. Karena Dia selalu menggenggam tangan kami sehingga semuanya itu bisa dilewati. Kami bersyukur berada di gereja yang tepat dengan gembala dan jemaat yang sangat peduli kepada kami, khususnya Bapak Gembala dan istrinya yang selalu setia mengunjungi kami, berdoa bersama kami, dan selalu mensupport kami. Khususnya saya berterima kasih kepada Bapak Eras yang sudah menjadi Bapak Rohani untuk kami sekeluarga. Kami selalu setia mendengar dan mengikuti semua program yang ada di Truth.id. Kami selalu mendengarkan lagu-lagu dari Pak Eras. Anehnya meskipun begitu, dari kuasa gelap masih saja mengganggu kami walaupun jarang, tidak sesering yang dulu. Satu waktu saya mendengar khotbah Bapak di ibadah raya. Bapak bilang kalau kita berdoa dan menyembah dalam 30 menit, bahkan lebih, maka kuasa gelap atau setan akan takut. Dia tidak akan berani mendekati kita. Setelah itu Pak, malamnya saya langsung mempraktekkan cara berdoa yang sama seperti yang Bapak pimpin di doa pagi. Menyanyi, menyembah, dan berdoa. Tidak terasa saya begitu menikmati hadirat Tuhan dan saya bisa berdoa sampai 1 jam bahkan lebih. Mulai saat itu Pak, kami tidak pernah diganggu oleh kuasa gelap lagi. Meskipun kadang saat saya menyembah, saya merasakan ada sesuatu yang berusaha mengganggu saya. Tapi saya semakin dalam menyembah dan dengan sendirinya akhirnya kuasa gelap itu pergi. Ini sekilas cerita yang bisa saya sampaikan Pak. Karena kalau detail akan lebih panjang. Terima kasih tim Abam yang sudah membaca pesan saya. Dan terima kasih Bapak Rohaniku. Bapak sehat selalu ya. Karena kami masih sangat membutuhkan Bapak. Awal April kemarin, Ci Stefani dan Ko Joses juga melayani di gereja kami Pak. Dan kami sangat diberkati. Semoga Bapak Gembala selalu sehat dan mungkin suatu saat nanti bisa mengunjungi kami anak-anak rohani Bapak di Bali. Kalau Bapak ke Bali, saya dan suami rindu untuk bertemu langsung dengan Bapak Eras dan didoakan langsung oleh Bapak Eras. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Ini kalau tidak salah, GSKI yang gembalanya Pak William. Mungkin ya Pak. Oke. Senang mendengar kesaksian ini, terutama setelah doa pribadi, setan tidak berani masuk rumah kita. Itu benar. Ya, itu benar sekali. Oke. Ya ini menjadi pelajaran buat peserta Abam atau pecinta Abam untuk bisa mempraktekkan pelajaran rohani yang dibagikan oleh ibu ini. Ya? Tuhan memberkati. Oke. Ini kesaksian luar biasa ya. Sakit sembuh, setan kabur ya. Teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria 59 tahun
sudah menikah, memiliki 2 anak dan 3 cucu, tinggal di Nusa Dua, Bali, seorang jemaat online truth.id. Ya. Saya merasa terberkati sejak ikut doa pagi, suara kebenaran, dan Abam. Dan saya ingin masuk langit baru dan bumi baru. Meskipun di luar banyak mengatakan Pak Erastus sesat, tapi saya tetap ikut ajaran Pak Erastus. Mantap, dan mengubahkan seluruh kehidupan saya. Maju terus Pak Erastus, pantang mundur. Maaf Pak Erastus, kalau berkenan saya minta flashdisk lagu-lagu Pak Erastus buat saya. Oke. Ini admin sudah memberikan link ya. Oke. Kita akan kirim linknya. Bapak yang bertanya ini bisa mendapatkan lagu-lagu saya. Ya. Terima kasih untuk kepercayaannya, walaupun dicap sesat, ternyata tidak. Ya, itu hoax dan itu fitnah yang jahat. Tidak apa-apa, kita ampuni mereka. Teruskan. Selanjutnya, seorang pria 37 tahun, sudah menikah, tinggal di Jakarta, dan jemaat Rehoboth Arta Gading. Shalom Pak Erastus, banyak orang bilang saya terlalu sensitif hati, pikiran, suara, dan omongan orang. Memang yang saya rasakan, saya gampang marah, gampang senang, jadi seakan-akan semua emosi berlebihan. Satu hal yang jadi tantangan dalam hidup saya adalah mengontrol emosi. Banyak sekali cara saya untuk selalu mencoba tahan dengan kelakuan orang yang menyebalkan. Seperti suara motor yang dimain-mainkan, bantingan pintu, suara-suara dari unit atas tempat apartemen yang saya tempati, dan suara orang yang berbicara terlalu keras. Kalau orang normal mungkin bisa memaklumi, tapi saya kadang-kadang gagal memaklumi orang-orang sekitar saya. 10 tahun lalu sempat saya sampai masuk ke rumah tetangga untuk menegur dengan keras, karena kebiasaannya memainkan gas motor. Saya sudah pernah peringatkan dengan lisan, tapi malah ditertawakan. Setelah ini banyak kejadian saat emosi saya meledak dan saya hampir gelap mata. Saya sampai gelap mata menegur dengan keras atau cenderung ke kekerasan fisik. Saya sangat tidak suka dengan sifat ini. Seumur hidup keluarga saya selalu mengajarkan hidup baik-baik dengan orang lain, menghargai, menghormati, dan mengasihi. Saya mengharapkan orang lain membalas kebaikan saya ini. Tapi saya sering lupa, kata Pak Eras. Dunia ini bukan tempat yang ideal. Jadi saya selalu kecewa karena mengharapkan orang lain membalas kebaikan saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengelola emosi yang kadang meletup-letup? Apa batasnya seseorang boleh semena-mena terhadap kita? Saya selalu ingat kata-kata Yesus tentang memberi pipi kiri bila yang kanan ditampar. Apakah itu masih relevan di dunia sekarang ini? Kalau kita terus mengalah, apa bukan orang lain akan semakin menginjak-injak kita? Masalah ini sampai jadi topik. Saya konflik dengan istri dan keluarga. Mohon masukannya, Pak. Iya. Anda punya karakter memang harus dikikis. Dengan karakter buruk ini Anda sulit masuk langit baru, bumi baru. Karena kalau saudara dengan karakter seperti ini masuk langit baru, bumi baru, nanti di sana ada orang berantem. Jadi yang Anda lakukan sekarang coba belajar untuk menanggulangi dengan cara menyangkal diri. Ada saat di mana Anda bisa sakau. Sakau itu seperti orang yang kecanduan lalu tidak diberi suntikan atau obat. Waktu Anda marah, Anda harus marah, Anda tahan, Anda sakau itu. Tetapi kalau Anda belajar untuk sakau dan tetap tidak melepaskan kemarahan di luar, tapi meledakkan di dalam, lama-lama Anda akan bisa menguasai diri. Pertama kali sampai menggigil, lama-lama senyum. Dan itu harus dilewati. Tidak ada cara mudah, karena Anda telah mewarisi karakter itu. Baik dari darah, entah neneknya nenekmu atau neneknya nenek-nenekmu, itu turun ke tempat Anda. Gen itu tidak hilang. Tapi berhenti di Anda dengan penyangkalan diri itu. Kalau Anda berkata, waduh ini gen Pak. Menurut penelitian yang baru, gen itu bisa berubah. Oleh kebiasaan terus-menerus. Dari gen manusia berdosa jadi gen Allah, gennya Tuhan Yesus. Selamat berjuang. Hanya dengan cara ini Anda bisa berubah. Selamat berjuang, Tuhan berkati. Nah, untuk mendapat kekuatan ya, doa pagi bersama saya jam 5 WIB dan selalu mendengarkan khotbah di truth.id supaya bangunan berpikirmu benar. Dan itulah yang akan membuat Anda bisa memiliki kecerdasan rohani. Orang yang meledakkan emosi sesaat, itu orang yang tidak cerdas rohani.
Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 59 tahun, memiliki 2 anak dan seorang pensiunan aparatur sipil negara. Shalom Pak Eras, saya mempunyai 2 anak yang sudah bekerja dan mapan. Dua-duanya tugas di luar kota dan belum menemukan pasangan hidup. Tapi saya percaya Tuhan memberi yang terbaik karena anak saya tidak neko-neko, peduli dengan sesama dan takut akan Tuhan. Amin. Saya sangat bersyukur saat pandemi membawa saya kenal Pak Eras lewat doa pagi, waktu itu masih Zoom. Doa malam waktu itu hanya 15 menit sampai sekarang. Ajaran Bapak membawa perubahan hidup saya dan suami untuk hidup lebih berkenan atau menyukakan hati Bapak. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu dan terus membimbing kami dalam pengenalan yang benar akan Bapak di surga. Yang saya akan tanyakan adalah tentang pergumulan anak saya untuk pelayanan di desa kelahiran saya. Saya meninggalkan desa waktu lulus SD karena saya ingin terus sekolah dan yang kedua saya akan dinikahi orang yang tidak saya suka. Perjuangan hidup di kota sangat berat waktu itu. Tapi tidak masalah karena sudah terbiasa hidup berat dan susah di desa. Waktu SMP kelas 2, saya mengenal Tuhan Yesus dan semangat berkobar ketika SMP kelas 3. Waktu libur sekolah, saya selalu pulang ke desa menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman saya. Akhirnya sampai ke orang dewasa juga. Dan puji Tuhan, kedua orang tua juga terima Tuhan Yesus. Akhirnya berdirilah pos pekabaran Injil yang dipimpin oleh seorang rohaniwan di bawah naungan sebuah sinode. Namun karena ada sesuatu hal, tidak usah saya ceritakan ke Bapak, akhirnya pos PI itu mati sudah puluhan tahun. Bangunan gereja ada sampai sekarang walaupun sudah rusak. Dan sekarang tinggal 1 jemaat, itu pun sudah sepuh, usianya hampir 80 tahun. Pergumulan saya sudah cukup lama untuk kembali menceritakan tentang Tuhan yang sangat baik di desa saya. Rencana, saya mengadakan penjajakan lebih dulu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Karena di desa masih ada rumah orang tua. Tetapi untuk sesaat saya pisah tempat dulu dengan suami. Suami hanya mengantar kemudian balik lagi ke kota. Karena saya sangat rindu untuk menghidupkan kembali gereja tersebut. Saya rindu melayani walaupun tidak punya pengetahuan teologi. Bagaimana menurut Bapak? Nggak masalah. Tidak harus sekolah teologi. Dengan mengikuti khotbah saya, dengan tekun Anda akan bisa mengerti kebenaran dan bisa berbagi kepada orang lain atau berkhotbah. Karena rasanya tidak mungkin ada orang mau datang ke desa saya yang minus untuk menceritakan kabar baik. Terima kasih pencerahannya, sehat-sehat terus. Dan sebagai catatan bahwa fisik saya sehat, saya jaga pola makan dan olahraga rutin. Teman-teman juga bilang katanya saya belum pantas pensiun. Ya, usia 59 tahun ibu-ibu. Bagus Bu. Itu Tuhan berkenan bangkitkan kembali gereja itu. Saya khawatir dulu itu tutup karena pelanggaran moral pendetanya. Ya, sehingga gereja itu menjadi tutup. Sekarang Ibu tunjukkan perilaku yang agung, pasti akan ada jiwa yang diselamatkan di situ. Selamat berjuang. Jika membutuhkan dukungan kami dari Sinode GSKI, kami siap mendukung. Ya. Oke. Baik, selanjutnya seorang perempuan 57 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di daerah Bandung. Sejak 1 tahun yang lalu, saya sering mengikuti ABAM yang pendeta Erastus pimpin. Saya sangat diberkati dan banyak hal-hal baik yang saya belajar di ABAM ini. Terima kasih Pak Erastus, saya belajar melalui channel Bapak ini. Izinkan saya mendapat pencerahan, Pak. Apa yang harus saya lakukan dalam hal masalah yang sedang saya hadapi ini? Saya telah menikah dengan suami saya, usia 60 tahun, selama 33 tahun. Memiliki 2 anak laki-laki, satu usia 32 tahun dan satu lagi berusia 27 tahun. 1 orang menantu dan 1 orang cucu perempuan berusia 3 tahun. Sejak usia pernikahan 3 tahun, suami saya tidak bekerja. Dia banyak melakukan berbagai usaha tetapi gagal di tengah jalan. Dan kondisi fisik, puji Tuhan, sehat sampai sekarang. Sayalah menjadi tulang punggung keluarga 30 tahun ini, sampai akhirnya pensiun di usia 56 tahun. Kami beribadah di sebuah gereja selama 31 sampai 32 tahun ini. Melayani di beberapa departemen dan suami saya dipercaya memegang suatu komunitas keluarga selama 8 tahun. Tapi suami saya memilih berhenti dan tidak mau beribadah di tempat yang lama sejak 2 tahun lalu. Karena banyak kepahitan dengan beberapa orang di gereja kami. Suami kalau beribadah di gereja lama sangat terpaksa dan pasang wajah dingin. Tidak mau memuji, menyembah Tuhan dan tidak mau menerima berkat juga. Akhirnya suami saya memilih untuk beribadah di tempat lain yang berpindah-pindah, tapi dipercaya lagi memegang satu komunitas yang dilayani oleh suami saya setiap dari gereja berbeda.
Suami saya tidak mengajak saya pindah ke gereja di tempat yang baru. Malah cenderung membiarkan saya mau kemana saja terserah saya. Sementara anak-anak, menantu dan cucu masih beribadah di tempat lama. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Saya bingung harus bagaimana. Mengerti firman tapi menyimpan kepahitan. Sementara saya masih melayani di beberapa departemen di gereja lama. Mohon pencerahannya Pak Eras. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya tidak tahu mengapa suamimu begitu pahit. Ya. Begitu pahit terhadap orang gereja. Dan Anda tidak mengemukakan di sini. Dan kelihatannya Anda tidak terlalu terganggu dengan keadaan jemaat tersebut. Jemaat yang buat kepahitannya. Atau Anda juga tidak ikut pahit, atau mungkin pahit tetapi lebih bisa menahan diri. Kalau menurut saya, suamimu jangan dipaksa ke gereja itu. Karena di situ dia tidak bertumbuh. Dan dia tidak bisa sembuh dengan mudah, dengan usia yang sudah usia 70 tahun ini. Iya. Tidak gampang berubah. Tetapi arahkan saja lewat Truth ID. Jadi menjadi jemaat online di Truth ID, ajak berdoa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Di situ akan terjadi pemulihan dan kesembuhan atas suamimu. Yang nanti jika sembuh dia bisa balik ke gereja lama. Atau di Bandung ada gereja GSKI yang nanti jika tidak keberatan akan saya beri alamatnya. Pendeta Timotius Duhu. Di situ suamimu bisa kebaktian Bandung ya. Ya, Bandung, di betul. situ dengan suasana baru. Jemaatnya masih kecil. Di Bandung kami hanya punya satu GSKI yang pendetanya Timotius Duhu. Ya, nanti tolong diberi alamatnya dan dari jauh kami ikut melayani suami Anda. Ya. Jangan paksa masuk gereja lama. Kalau Anda sementara masih di gereja itu, tetaplah di situ. Tetapi saya tidak yakin Anda akan betah kalau sudah mendengarkan suara kebenaran yang saya sampaikan. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya ada seorang perempuan usia 46 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak di daerah Jakarta dan berjemaat di GSKI Rehoboth MAG. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Suami berselingkuh sampai punya beberapa anak. Dia mengaku dan meminta maaf. 2 tahunan ini saya baru tahu, tapi makin kemari makin menjadi-jadi. Makin semena-mena dan jahat. Akan tetapi hal ini tidak stabil. Kadang jahat, kadang baik. Dan anehnya setiap hampir hari Kamis, malam Jumat dia jadi galak. Jahat. Saat tidur suka kejang-kejang. Diiringi suka sakit kepala dan mimpi hantu terus. Hal ini terjadi seperti berulang-ulang setiap beberapa bulan sekali. Suami saya keselingkuhannya semakin bucin atau menjadi budak cinta. Padahal dia sudah 10 tahunan, tapi bucinnya baru 1 tahun kemarin. Makin parah dan aneh menurut saya. Apakah si wanita itu mengguna-guna suami saya, Pak? Terus apa yang harus aku lakukan, Pak? Hal ini tidak terlihat, tapi kami bisa merasakan ada hal yang aneh. Nah, kalau yang malam kejang-kejang, mimpi-mimpi hantu, saya tidak tahu apakah juga mencium bau khusus, wangi atau busuk, atau suara-suara tertentu. Tapi ini kemungkinan besar suamimu memang terkena kuasa gelap. Entah guna-guna dari istri itu, atau dia pernah pergi ke dukun. Ini rasanya ada kuasa gelapnya. Teruskan. Sakit Pak rasanya melihat suami jadi raja tega. Jadi jahat ya. Saya merasa tidak mengenal suami saya lagi. Sama anak juga kadang baik, kadang jadi raja tega dan pelit. Padahal suami saya bukan orang yang pelit. Dia pernah berkata kalau anak-anak sudah besar sudah tidak memerlukan dia lagi. Keluarga barunya lah yang butuh dia. Kalau disuruh pilih, dia akan pilih mereka, keluarga barunya. Bagi dia, keluarga kami bukan prioritas lagi. Tapi dia merasa yang dilakukan suatu kebenaran bagi dia. Saya sudah mempraktikkan apa kata Pak Eras, yaitu diam, diam, dan diam. Dan juga wanita surgawi adalah channel kesukaan saya, Pak. Suami saya makin kemari makin menjadi-jadi. Menyakiti hati saya setiap hari lewat tindakan yang dia lakukan dengan wanita itu. Dan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan dulu masih dia lakukan dengan wanita itu. Contohnya, dia ke luar negeri tapi bilangnya sama saya tidak kemana-mana. Sedangkan pergi dengan kami yang tadinya gampang jadi susah. Bahkan sering tidak mau. Intinya dia merasa dengan bersama kami itu sudah lebih dari cukup. Kami merasa seperti dibuang saat ini, Pak. Jadi kami harus apa, Pak? Menghadapi suami dan papa. Bahkan biaya untuk anak pendidikan susah sekali diminta. Anak-anak sedih, kecewa. Yang tadinya papanya adalah papa terbaik mereka.
Sempat kecewa, tapi saya selalu bilang untuk mengampuni. Kita yang tahu kebenaran, jadi kita yang harus mengampuni. Akan tetapi makin kemari makin keterlaluan, Pak. Dari segi masalah uang dan perilaku. Apa yang harus kami lakukan? Maaf Pak Eras kalau kepanjangan. Sebelumnya saya berterima kasih, semoga dijawab pertanyaan saya. Oh iya Pak, adakah mentor yang bisa sharing tentang masalah saya? Saya merasa sendirian. Sementara kamu diam dulu, ya. Jangan ngomong A, jangan ngomong B. Suamimu pasti akan mendapatkan ganjaran yang mengerikan. Ini tidak bisa didiamkan. Tuhan akan bertindak. Hanya untuk kamu harus tetap kuat. Kamu jangan banyak ngomong, kamu ikut doa pagi bersama saya. Dengarkan Truth ID, kamu bangun dirimu. Dan anak-anakmu akan pasti bisa melewatinya. Anak-anakmu akan bisa bekerja dengan baik dan bisa menopang hidup kamu dari tuamu. Jangan harapkan suami, dia nggak bisa diharapkan. Tapi dengan kebutuhan seorang konselor, kita akan memberikan pendampingan. Apalagi kamu jemaat GSKI. Ya. Pasti saya sebagai orang tua rohanimu akan membimbing, melindungi, menjaga kamu. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari perempuan usia 20 tahun, mahasiswi STAK Kupang, yang menjadi jemaat GSKI Exosia Nayoni. Ya, oke. Shalom Bapak Eras dan tim. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya yang pertama di Abam. Saat ini saya ingin bercerita dulu sebelum saya bertanya. Saya memiliki beberapa orang saudara laki-laki dan dari antara saudara saya ada 2 orang yang sangat benci dengan ajaran Bapak. Ajaran saya. Mereka menganggap bahwa ajaran Bapak itu sesat, bahkan sering saya lihat di media sosialnya, dia membagikan postingan-postingan yang menyerang Bapak. Jujur ya Pak, saya sangat sedih karena kakak saya sering mencemooh saya saat saya pulang berlibur ke rumah. Rasanya saya ingin membalas setiap cemoohan yang dia berikan kepada saya. Tapi saya ingat apa yang Bapak katakan, yaitu bahwa kita harus diam, dan jangan membalas. Saat ini saya membawa hal ini dalam pergumulan doa saya. Oke, sebentar. Mungkin kakak kamu tidak mengenal saya, dia hanya melihat potongan-potongan video. Yeah. Tapi pasti kakak kamu tidak punya nurani yang baik. Saya tidak yakin perilakunya baik. Pasti perilakunya nggak baik. Kalau dia punya nurani yang baik, dia tahu roh apa yang ada pada saya. Teruskan. Terima kasih ya Pak atas setiap kebenaran yang Bapak selalu sampaikan. Saya menyadari bahwa Tuhan ingin supaya saya harus berjuang dan sungguh-sungguh agar saya bisa menyelamatkan diri saya dan keluarga saya. Iya, sekarang buktikan kamu yang mengikut saya, kamu yang bersama dengan saya, punya moralitas kesucian yang lebih baik, yang agung. Dan itu tidak akan terbantahkan. Orang berkata kita sesat, tapi kalau perilaku kita agung, penuh belas kasihan terhadap sesama, dan berkarya nyata bagi Tuhan, akan membungkam mulut orang yang tidak mengerti kebenaran, yang hati nuraninya sudah rusak. Mohon dukungan doanya ya Pak untuk hal ini. Sekarang saya ingin bertanya, kenapa ya Pak saya selalu menangis terseduh-seduh dan rasanya tidak ingin berhenti untuk menangis saat saya mengikuti ibadah dengan Bapak, walaupun hanya lewat live streaming? Hati kamu bagus dan Tuhan menjamah kamu. Itu namanya brokenness. Hatimu remuk dan Tuhan berkenan kepada hati-hati yang remuk seperti kamu, nak. Terus? Apakah itu zaman dari Roh Kudus atau apa ya Pak? Zaman dari Roh Kudus, nak. Ya. Terus? Terima kasih Pak Eras dan tim, Tuhan memberkati. Suatu hari kalau saya ke Kupang, kamu temuin saya. Saya akan ingat nama kamu. Ya, oke. Tuhan memberkati. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang pria 17 tahun, seorang pelajar di Jawa Tengah. Ya. Shalom, saya pernah mengikuti kegiatan sosial di sekolah. Di kegiatan itu ada tepuk atau slogan anak soleh. Awalnya memang berisi hal positif dari agama sebelah. Namun dalam slogan itu ada kata-kata kafir-kafir no. Sebelumnya ada kata-kata kegiatan positif mereka. Saya ingat Tuhan Yesus memang berkata dunia membencinya dahulu sebelum membenci pengikutnya. Seperti di Yohanes 15 ayat 18. Dan kita harus membiarkan itu. Tapi saya ingat di Matius 5 ayat 22 demikian tertulis. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata-kata itu bukan kata sembarangan. Mengapa mereka bisa semudah itu berkata demikian? Apa sikap kita yang seharusnya diambil agar tetap teduh? Karena ketua dari kegiatan itu yang juga
dari agama seberang, bergurau mengatakan saya diusir karena kafir no. Bagaimana jika minoritas mengatakan demikian? Bisa-bisa dikasuskan Om. Terima kasih. Oke. Cara yang terbaik itu diam dan tidak bereaksi apa-apa. Ya. Kita dikatai kafir oleh mereka. Tapi juga saya harus memberikan catatan bahwa tidak semua mereka itu mengatai kita kafir. Dari 100 mereka mungkin 5 atau 10 yang atau 20 atau 30 yang mengatai kafir, tapi yang lain tidak. Jadi kita jangan membenci mereka yang seagama dengan mereka. Karena tidak semua mereka yang seagama mengatai kita orang Kristen kafir. Jadi kalau sampai ada orang yang non-Kristen mengatai kita kafir, dia jahat terhadap kita. Orang seperti itu juga sangat besar kemungkinan dan bisa dipastikan jahat terhadap saudara-saudara seagamanya. Iya, bisa menjadikan agama itu sebagai media untuk kepentingan pribadi. Bisa. Sama seperti Kristen juga begitu. Orang Kristen kalau menjati orang Muslim misalnya, dia pas juga jahat terhadap orang Kristen sendiri. Pokoknya kalau orang jahat terhadap orang lain, dia akan jahat kepada siapapun. Jadi lebih baik kita diam dan kita jangan membalas. Ya, ingat tidak semua mereka yang seagama dengan mereka memiliki sikap yang sama. Itu individu, bukan agama. Jadi jangan menjolimi agama orang. Oke ya, nangkep ya. Jelas. Supaya kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini dan tetap menjunjung persatuan bangsa Indonesia. Jadi yang kamu lakukan diam. Diledeki kafir no, ya udah diam. Nggak apa-apa. Tunjukkan perilaku kamu yang baik. Dan perhatikan tidak semua mereka mengatai kamu kafir, pasti tidak semua. Ada orang-orang baik juga yang menghargai orang lain atau agama lain. Kafir artinya orang tidak bertuhan. Nah kita bertuhan kok bisa dikatain kafir. Jadi jangan tersinggung. Anda jangan berkata, wah itu menyukai saya. Oh enggak. Dia itu mengatai kafir orang yang tidak bertuhan. Kalau kamu Kristen yang baik, kamu itu bukan untuk kamu. Jadi jangan kamu masukkan hati. Jangan baper, jangan baper ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dan seorang jemaat gereja Protestan berbasis kesukuan. Ya. Yang mau saya tanyakan, suami saya tidak pernah mengajak saya tinggal satu rumah. Sudah 3 tahun ini saya jalani. Alasannya selalu ibu. Saya tinggal sama orang tua. Bagaimana solusinya dari Pendeta Erastus? Suami tinggal di Bekasi. Terima kasih. Usia 48 tahun udah tua mestinya ya suamimu juga. Saya tidak yakin dia jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Ini suamimu itu kekanak-kanakan atau memanjakan perasaan sehingga dia tidak mau tinggal dengan mertua ya. Kalau dia cinta istri, dia kan cinta mertua. Makanya kalau orang menikah, dia harus memperhitungkan orang tua dari orang yang kita nikahi. Kalau mencintai istri, dia harus mencintai orang tuanya juga dan bertanggung jawab atas kehidupan masa tua dari pasangan kita. Memang suamimu tidak bertanggung jawab, ya. Kalau dia bertanggung jawab, dia juga akan mencintai ibumu, betul nggak? Udah usia 48 tahun, udah punya 2 anak. Ada yang salah dalam hidup suamimu ini. Entah karena dia ingin hidup sendiri, entah karena dia memang tidak tahan dengan ibumu, saya tidak tahu ibumu itu cerewet atau apa sampai dihindari, atau dia tidak mau keluar duit kalau tinggal bersama dengan mertua uangnya akan keluar banyak, atau dia punya perempuan, itu saja. Oke? Tapi kamu harus membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Diam, urusi anakmu sambil menanti campur tangan dan tindakan Tuhan untuk pria semacam ini. Oke? Diam. Tuhan membela kamu. Sampai jumpa di episode 1024. Tuhan memberkati.